Sobat Sastra semua, selamat datang di acara Ngobrol Santai bersama Sastra. Tempat kita membahas karya sastra dengan santai tapi tetap serius loh. Nah, kali ini kita bakal ngebahas cerpen yang sangat menarik, yaitu cerpen Juru Masak karya Damhoeri Muhammad. Nah, cerita ini tidak hanya tentang cara-cara masak, tetapi dari cerita ini banyak sekali nilai-nilai sosial dan nilai moral yang sangat menyentuh hati. Nah, biar pembahasannya lebih keren, kita sudah kedatangan beberapa narasumber yang sangat keren, yaitu mahasiswa dan mahasiswi PBSI. Nah, di sini ada Kak Fira, kemudian ada Kak Ame, ada Kak Lana, dan yang terakhir ada Kak Indra. Nah, pastinya kalian udah gak sabar ya dengerin cerita-cerita dari kakak-kakak ini. Nah, langsung aja nih dari beberapa cerpen yang udah kalian baca. Salah satunya tentang cara masak karya Damhoeri Muhammad. Mungkin ada beberapa yang perlu diketahui nih. Nah, yang perlu diketahui yang pertama nih pastinya tema dan pesan yang terdapat dalam cerpen tersebut. Mungkin dari Kak Lana, apa sih Kak tema dan pesan yang terdapat dalam cerpen tersebut? Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi buat tema dan pesan moral yang aku dapat dari cerpen Juru Masak karya Damhoeri Muhammad ini, yang pertama mungkin temanya yaitu adalah keahlian dan tanggung jawab dalam pekerjaan serta perjuangan hidup. Jadi contohnya itu mungkin dari tokoh utama yaitu Makaji, adalah seorang juru masak ulung yang tetap setia menjalankan tugasnya meskipun usianya itu udah senja, dan dia tidak memandang status orang-orang yang telah dia layani. Lalu di sini aku dapat beberapa pesan moral. Yang pertama yaitu kita harus menghargai dan juga menghormati orang lain meskipun profesinya mungkin dianggap biasa atau mungkin rendah oleh sebagian orang. Lalu selanjutnya ada jangan menjadi sombong atau memandang rendah orang lain seperti tokoh Makhudun yang menolak Azriel karena status ayahnya sebagai juru masak. Selanjutnya itu ada jangan memaksakan kehendak demi ego atau status sosial karena bisa menimbulkan luka, penolakan atau penderitaan. Mungkin itu sih yang bisa aku ambil dari cerpen ini. Wah, sangat menarik ya teman-teman, beberapa pesan dan tema dari cerpen tersebut. Nah, yang kedua nih, aku penasaran nih sama karakter dan konflik dari cerpen tersebut. Mungkin dari Kak Fira nih, apa sih Kak yang didapat dari cerpen tersebut tentang karakter dan konfliknya? Baik, terima kasih atas kesempatannya, host yang sangat bersemangat pagi ini ya. Dari karakter dan konflik, karakternya itu ada karakter utama ada 4, yaitu pertama Makaji. Ada Makaji, terus ada Azriel, anaknya si Makaji, ada Manghudun, bapaknya si Ronggogeni, dan yang terakhir adalah Ronggogeni. Nah, dari keempat-empatnya ini tuh ada berbeda-beda karakternya. Pertama Makaji kan kita tahu seorang juru masak yang terkenal nih. Dia terkenal akan masakannya yang lezat dan enak. Bahkan ketika ada acara kenduri-kenduri, dia sering datang untuk membantu memasak dan resep-resepnya itu sangat enak. Tetapi punya keterbatasan di mana di usia senjanya itu dia tuh kan tidak lagi dituntut untuk menjadi juru masak nih. Pasti anaknya juga si Azriel itu mengatakan kalau ayah seharusnya tidak melanjutkan menjadi juru masak karena kan sudah usianya sudah senja. Dan si Azriel ini juga memiliki karakter di mana dia itu rajin dan pantang menyerah, walaupun dia sempat mengalami konflik batiniah dirinya antara dia suka sama si Ronggogeni itu, tetapi karena terhalang yaitu perbedaan kasta antara keduanya. Nah, lalu si Manghudun ini merupakan ayah dari Ronggogeni, di mana dia itu memiliki sifat yang bisa dikatakan sombong ya. Dia selalu memandang kasta, menganggap kalau yang di bawahnya itu gak ada apa-apanya bagi dia. Bahkan ketika si Azriel menjalin hubungan dengan anaknya Ronggogeni, gak disetujui untuk karena perbedaan kasta dan karena si anaknya itu merupakan anak dari juru masak yaitu Makaji. Lalu si Ronggogeni itu adalah gadis yang menjadi objek utama dari keluarga Makhudun ini karena dia anaknya orang kaya. Ketika si Azriel menyukainya, dia ditolak sama bapaknya si Manghudun itu. Nah, konflik yang terjadi itu ada dua, konflik eksternal sama internal. Konflik eksternal itu bisa
dari latar belakang seperti Azriel yang karena perbedaan kasta antara si Ronggogeni dan dia, sehingga hubungan mereka tuh terpaksa berakhir karena perbedaan kasta, dan bapaknya tuh benar-benar menentang keras hubungan mereka. Lalu ada tentang konflik batinnya dari bapaknya si Makaji. Anaknya tuh menginginkan kalau bapaknya udahlah jangan kerja dulu jadi juru masak, untuk usia senja ini lebih baik istirahat gitu. Dan ada juga konflik antara keluarga pengantin yang ternyata pada saat itu ketika Makaji dipilih nih menjadi juru masak, ketika hari-harinya itu masakannya itu tidak sesuai, bahkan mempelai laki-laki, keluarga mempelai laki-laki itu tidak merasa kayak makanannya kok kurang ya, gulanya kok encer ya gitu. Lalu ada konflik internal atau psikologis gitu. Ketika Azriel itu mengalami luka hati, dia tuh harus terpaksa merantau waktu gara-gara tidak disetujui ya oleh ayahnya Ronggogeni yaitu Mangkurat. Tapi dengan merantau itu si Azriel tuh sukses dengan berbagai macam toko yang dia jalani. Gak ada 24 toko toko kalau tidak salah seperti itu. Lalu Makaji juga mengalami dilema itu antara ingin istirahat di usia senja atau menanggung bebannya sebagai juru masak gitu. Dan dari cerita itu sih menurut saya tuh kompleks ya, ada konflik yang internal sampai eksternal. Jadi menarik banget sih cerita ini begitu Kak. Wah, sangat kompleks ya Kak, ada beberapa konflik. Kemudian dari tadi Kak Fira menjelaskan secara detail tentang konflik-konflik yang terjadi di cerpen tersebut. Kemudian karakter-karakternya dari beberapa tokoh sangat kompleks untuk diceritakan. Kemudian apa sih yang perlu dianalisis? Nah, selanjutnya yaitu nilai moral dan nilai sosial. Nah, mungkin pastinya ya di setiap cerpen ada nilai sosial dan nilai moral yang sangat banyak. Mungkin dari Kak Ame bisa berbagi informasi Kak tentang nilai moral dan nilai sosial dari cerpen tersebut. Baik, jadi nilai moral dari cerpen tersebut itu yaitu menyoroti pentingnya menepati janji dan tidak meremehkan orang lain. Jadi tokoh Makaji ini tuh digambarkan sebagai seseorang yang bertanggung jawab dan tidak sombong. Kemudian nilai sosial yaitu Makaji itu tidak pernah keberatan membantu keluarga mana saja yang hendak menggelar pesta tanpa memandang status sosial. Kemudian Azriel menunjukkan nilai pekerja keras, sementara Mangkudun mempresentasikan sifat sombong yang tidak menghargai orang lain. Itu. Wah, cukup kayak dari nilai-nilai tersebut kita tuh bisa mengambil hikmah, bisa mengambil pelajaran dari cerpen tersebut, kemudian bisa kita terapkan dalam kehidupan kita pada saat ini. Nah, yang kita tahu pada saat ini kan pastinya zaman-zaman modern. Pastinya ada hubungan cerita cerpen tersebut, cerita juru masak dengan kehidupan sekarang. Mungkin dari Kak Indra nih, apa sih Kak relevansi kaitannya dengan kehidupan masa kini dari cerpen juru masak karya Damhuri Muhammad? Mungkin bisa memberikan sedikit informasi Kak. Baik, relevansi dengan kehidupan masa kini yaitu yang pertama, cerita ini menggambarkan sebuah tokoh Makaji yang memiliki keahlian yang tinggi sebagai juru masak di kampungnya dan reputasinya yang sangat penting. Kaitannya dengan formalimatnya dengan kehidupan sekarang, yaitu bahwasanya keahlian ataupun skill yang penting baik dalam pekerjaan maupun wirausaha lepas. Untuk yang selanjutnya, Makaji ini merasa bertanggung jawab terhadap pekerjaan dan komunitasnya. Meskipun usia yang sudah lanjut dan ia tetap aktif karena merasa perannya yang sangat diperlukan. Kaitannya yaitu pentingnya rasa tanggung jawab sosial dan profesional terutama dalam komunitas. Nah, itu dia relevansi untuk kehidupan masa kini yang saya dapat dari cerpen tersebut. Wah, cukup kompleks ya, cukup menarik dan keren banget nih informasi yang sudah disampaikan sama mahasiswa-mahasiswa keren nih. Nah,
Pastinya ada banyak sekali informasi, pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita juru masak Karya dan Budi. Jadi dari cerpen tersebut kita tidak hanya tahu tentang cara-cara masak, tetapi kita tahu bagaimana kita menjadi juru masak tuh harus bertanggung jawab, kemudian rela menolong, dan kita tidak harus malu dengan profesi yang kita miliki pada saat sekarang. Nah, mungkin sampai di sini aja informasi yang bisa teman-teman di sini sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.